Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 22 September 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan berkat yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata sampai hari ini menjadikan kami sehat dan boleh terus menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin kenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 14 ini ayat yang pertama sampai 14 sebagai bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya kamu dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dan dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang Yesus. Mereka tahu Yesus lahir di mana, yakni di kandang domba. Mereka tahu bahwa Yesus mati disalibkan. Bahkan mereka juga tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Tahu itu tentu saja baik. Namun hanya tahu saja tidak cukup. Tahu hanya memenuhi kebutuhan akal. Padahal kita membutuhkan pengenalan lebih dalam akan Yesus. Mengenal Yesus memang bisa dimulai dari tahu, tetapi harus berlanjut pada relasi yang akrab. Bukan sekedar pengetahuan otak kita, tetapi berelasi. Artinya berhubungan dan mengalami.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para murid Yesus telah cukup lama mengikut Yesus. Selama lebih kurang 3 tahun mereka melihat karya-karyanya, mujizat-mujizatnya yang luar biasa, dan dengar pengajarannya yang begitu dahsyat belum pernah didengar selama ini di antara para pemimpin Israel. Namun mereka belum mengenal Tuhan dengan baik. Ketika Yesus menyampaikan tentang kepergiannya, kegelisahan melanda mereka. Itu sebabnya Yesus meminta supaya mereka jangan gelisah, karena kepergiannya ke rumah Bapa bertujuan untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Kegelisahan yang membuat Filipus bertanya tentang jalan ke rumah Bapa membuat mereka tidak mampu memahami pengajaran Yesus dan mempertanyakan relasi Yesus dengan Bapa. Yesus berkata bahwa dirinya lah jalan menuju Bapa. Melalui Yesus mereka dapat mengenal Bapa. Yesus menegur dengan mempertanyakan pengenalan Filipus terhadap dirinya. Dan Yesus menegaskan lagi akan relasinya yang tidak terpisahkan dengan Bapa dengan mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Kalau para murid mengenal Yesus dengan baik, mereka juga akan mengenal Bapa, sebab pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan mencerminkan pekerjaan dari Bapa. 3 tahun mengikut Yesus ternyata membuat muridnya sekedar tahu akan Yesus, hanya sekedar pengetahuan. Namun mereka belum mengenal Tuhan dengan baik. Berapa lama menjadi Kristen ternyata tidak dapat menjadi ukuran mengenal Yesus. Melakukan berbagai ritual gerejawi juga bukan ukuran mengenal Yesus. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk membangun relasi dengan Yesus agar mampu mengenalnya secara dekat. Yesus sendiri mendefinisikan hidup adalah relasi dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Hidup kekal adalah kita mengenal Tuhan Allah, mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa untuk menjadi juru selamat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengajarkan bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena itu setiap orang membutuhkan Yesus. Kalau kita sudah menerima Yesus, Tuhan telah memberikan jalan keselamatan yang disediakan melalui dirinya, yakni penebusan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita diberikan kelayakan untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang disediakan Tuhan bagi setiap manusia berdosa yang bertobat dan percaya pada Yesus. Kiranya kita sekalian bukan saja sudah menerima jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Yesus, tetapi kita juga dengan penuh keberanian melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, yakni memberitakan jalan keselamatan, kehidupan yang disediakan Yesus kepada semua manusia. Karena itu, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus tidak akan kembali sia-sia ketika perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang bersumber dari perkataan Allah, yakni firman Tuhan. Dan kita percaya setiap kebenaran perkataan Tuhan yang boleh ditaburkan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Sebab ada firman yang juga memberikan penegasan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Setiap firman yang keluar dari mulut orang-orang percaya menjadi saksi Kristus dikatakan akan menumbuhkan iman bagi orang yang mendengarkannya. Artinya selalu efektif ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan disertai penyerahan kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah siapapun dan membuat mereka tertunduk di hadapan Tuhan, menerima kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bertekun, antusias ketika kita belajar firman Tuhan, antusias ketika kita melakukan setiap tanggung jawab, dan tentunya antusias untuk hidup kita menjadi berkat bagi sesama dengan menjadikan Yesus
sebagai jalan keselamatan yang kita saksikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, mengucapkan syukur terima kasih untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan sungguh memberkati pertumbuhan rohani bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.